Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul pada pagi hari ini di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto dan saya Tiara Dianti yang pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan 3 hal yang melalaikan. Kalau menurut jamaah ibu-ibu yang hadir secara langsung, apa sih Bu hal-hal yang melalaikan itu? Kira-kira apa? Apa Bu? Kira-kira? Lebih ke lupa ya Pak Ustadz. Nah kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut nih dari Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga pagi yang berbahagia ini rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang hal yang melalaikan, atau bahasa lainnya ada beberapa hal yang ternyata menipu. Makalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini salah satu sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang terkenal dengan suara emasnya. Beliau bilang begini, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi. Betapa banyak orang yang terlalaikan atau tertipu dengan banyaknya nikmat yang ia terima. Banyak orang yang terlena ketika saat lagi banyaknya nikmat. Maka ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhu wal farahu. Ada 2 nikmat yang banyak orang itu terlalaikan atau tertipu oleh 2 nikmat itu, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal farahu, dan nikmat sempat atau waktu luang.
Dan ketika nikmat-nikmat itu diambil oleh Allah, orang baru tersadarkan. Kalau bahasanya Bang Roma mah, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau masih ada, enggak ngerasa bahwa itu nikmat. Orang kalau masih sehat, seger, buger, itu enggak kerasa bahwa itu nikmat. Tapi ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, baru kerasa. Dan nikmat yang paling kecil ada. Nikmat paling kecil, mohon maaf bahasanya agak kotor. Buang angin. Coba suatu saat kok Allah ngasih penyakit, orang itu enggak bisa buang angin. Bisa operasi jutaan. Makanya mumpung masih bisa, ya jangan sembarangan. Nikmat. Dan orang itu akan baru tersadarkan kalau nikmat itu sudah tidak ada. Orang baru sadar ketika kesibukannya udah sibuk luar biasa. Ketika saat waktu masih longgar, dia mah anteng-anteng aja. Tapi nanti ketika saat sibuk, baru itu, ya Allah coba kayak ada waktu buat ngaji. Misal, sekarang lagi santai, anak-anak sekolah pada libur. Giliran diajak ngaji, waduh nggak bisa, mau. Lah iya. Giliran nanti, anak udah sekolah sibuknya, giliran diajak ngaji, aduh nggak bisa, jam sekian gini, repot. Kan? Maka pertama kata Abdullah bin Mas'ud, yang banyak melalaikan orang itu saat orang itu lagi banyak nikmat. Orang kalau lagi banyak duit kadang malah lalai. Ketika udah duitnya diambil oleh Allah, rezekinya udah dikurangi oleh Allah, baru nyadar. Ketika banyak duit kadang mainannya bukan di masjid, bukan di majelis taklim, Bu. Sono, jauh. Ntar duitnya udah habis baru deh mondar mandir ke majelis taklim, ke masjid sambil curhat. Aduh Bu, ini gimana? Lah kemarin kemana aja? Yang pertama, kemudian yang kedua, wa kam min maftunin bisana'i alaihi. Banyak orang terlena justru malah saat ketika dipuji. Saat lagi disanjung-sanjung banyak loh orang yang terlena. Banyak orang justru malah orang itu jatuh nyungsep ketika lagi banyak dipuji. Kan banyak kasus ya, ketika orang itu dielu-elukan, di sono sini disanjung-sanjung, justru malah ternyata itu awal kehancurannya. Sebaliknya, orang itu banyak berbenah, orang itu banyak mengkoreksi, membangun diri saat ia dikritik orang. Orang kalau dipuji-puji terus malah nggak mau berbenah, wah top ini, mantep ini. Nah, giliran dikritik kadang malah marah, padahal yang namanya kritik itu justru untuk perbaikan. Tapi kalau dipuji terus itu justru malah bisa menjerumuskan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, teman yang baik itu bukan teman yang selalu berkata benar, tapi teman yang bisa membenarkan atau membuat kita menjadi benar. Teman yang baik bukan orang yang selalu kita ngapa-ngapain selalu bilang benar. Bu kalau gini, cakep, mantep. Bu kalau begini, jos. Padahal mah kita mau nyungsep masih aja dibilang cakep. Padahal udah mau nyungsep. Lah teman yang baik itu teman yang bisa membuat kita menjadi benar. Ketika kita melakukan satu perbuatan yang enggak pantas, kita kok, Bu kalau saya, jangan. Ibu kan ketua majelis taklim, mosok begitu enggak pantas lah. Lah kalau teman yang selalu benar, enggak apa-apa, kalau untuk majelis taklim enggak apa-apa, udah hajar aja terus. Wah bahaya. Makanya yang kedua, banyak orang terlalaikan itu karena pujian, karena sanjungan. Maka hati-hati ketika kita selalu dipuji, bisa jadi orang itu pengen nyungsepin kita cuman pakai cara halus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semakin penasaran Pak Ustadz caranya biar kita nggak lalai seperti apa. Jangan dijawab dulu Pak Ustadz, usai jeda kita akan kembali tetap di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto dan saya Tiara Dianti. Sebelumnya kita sudah mendengarkan Pak Ustadz terkait beberapa hal yang melalaikan itu seperti apa. Nah, untuk sesi kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab bagi jamaah yang hadir secara langsung. Kita tampung untuk 2 penanya terlebih dahulu, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara agar karunia nikmat itu tidak melalaikan kita? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darita dari Majelis Taklim Muslimat Al-Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara memuji seseorang agar tidak melalaikan orang tersebut? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, gimana cara agar karunia nikmat ini tidak melalaikan kita? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi makalah dari Abdullah bin Mas'ud yang pertama, banyak orang itu tertipu, terlalaikan, terperdaya dengan nikmat yang ia punya. Lah bagaimana caranya agar nikmat-nikmat itu tidak menyebabkan kita menjadi lalai atau tertipu? Pertama, bahwa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu enggak selamanya. Kapanpun kalau Allah mau ngambil, diambil. Kita ini banyak tertipu dengan nikmat karena ngerasa kayak nikmat itu akan ada di kita terus. Makanya kita kadang sombong dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Yang kita punya saat ini, apa sih yang bertahan lama? Enggak ada ya. Enggak ada kan? Wong pasangan hidup aja pasangan hidup. Kalau saya ya istri, kalau ibu ya suami. Berapa lama sih ibu akan bersama dengan pasangan hidup? Enggak ada yang tahu. Iya hari ini masih statusnya suami istri, ya besok belum tahu. Besoknya lagi belum tahu. Awal-awal bisa adik ipar nginep tahu-tahu. Lah iya. Nah, lah Makanya apa yang ada di kita itu enggak selamanya. Kita kadang ngerasa sombong, ngerasa lalai dengan nikmat, merasa ini kan milik saya. Wih, siapa bilang? Bentaran. Orang yang punya ilmu misalnya punya pinter, berapa lama? Bisa hilang, bisa jadi begitu keluar kepleset, kejedok, duk. Langsung ditanya nama aja lupa. Nah iya, maka agar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini enggak melalaikan, yang pertama, yakinkan bahwa nikmat itu tidak lama. Yang kedua, manfaatkan nikmat itu sesuai perintah Allah. Kita dikasih mata, ini supaya bisa melihat apa yang kita lihat, ya supaya yang kita lihat ini menjadi tabungan pahala. Jangan dosa mulu yang dilihat. Ini loh. Ini kira-kira mata kita, kalau kita total 24 jam yang diberikan oleh Allah, mata ini nabung dosa apa nabung pahala sih? Ini loh, ini yang tiap hari ini nabung dosa apa nabung pahala? Nih. Nih, cuman biasanya yang banyakkan dosa lewat ini tuh laki, Bu. Kalau perempuan lewat ini loh. Ini biasanya nih, yang ini nih. Yang enggak bisa mengendalikan ini kaum pakai peci atau pakai kerudung. Saya bilang kan biasanya. Yang orang kebanyakan kepleset dosa lewat ini biasanya. Makanya disebut kaum Hawa. Kalau ini namanya Adam. Awalnya mangap tapi ujungnya mingkem Adam. Kalau Hawa? Awalnya mangap, belakangnya yo mangap. Maka di mana-mana kalau acara yang hadir orang kerudungan rame. Lah, di mana-mana coba dah cek
cek, pokoknya asal yang hadir itu banyakkan kerudungan, rame. Coba kalau yang hadir pecian, pengajian juga kelihatannya khusyuk, ternyata ngantuk. Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua lupa aku. Gimana cara memuji seseorang? Nah, bagaimana cara memuji orang biar orang yang kita puji itu tidak lalai atau tidak terjerumus. Kita memuji sesuai porsinya saja, jangan berlebihan. Mungkin di tema atau di episode sebelumnya saya pernah menyampaikan satu hadis, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhoka yaumamma. Pujilah seseorang sederhana saja. Karena bisa jadi orang yang kita puji hari ini besok-besok akan kita caci maki. Kalau kita mujinya berlebihan, khawatirnya nyaci makinya juga berlebihan. Tapi sebaliknya, wa baghidhoka haunamma, kalau kita mau nyaci orang ya biasa nyaci. Kalau memang lagi marah ya biasa. Apalagi mulut kaum Hawa kan ya susah dikontrol. Tapi ya haunamma sederhana saja, karena asa ayyakuna habibaka yaumamma, orang yang kita caci maki hari ini bisa jadi besok kita puji-puji. Nah iya ya, hari ini musuhan, hari ini berantem kengong besok jadi besanan. Duduk di pelaminan berduaan ya. Nah makanya kalau memang lagi muji ya puji, tapi jangan berlebihan. Kalau memang suatu saat kok lagi ada masalah pengen marah ya marah, tapi jangan berlebihan. Karena itu kita memuji sesama manusia ini kan sifatnya enggak bertahan lama juga. Tadi seperti di awal tadi loh, nikmat itu juga enggak bertahan lama. Kita memuji, kita mencaci juga sama, enggak bertahan lama. Kadang orang kalau lagi seneng, wah mujinya ya Allah, dari ujung pala sampai ujung kaki, sampai dinyanyiin hitamnya arang tak sehitam. Lagi muji. Coba ntar begitu lagi ada masalah, caci maki habis. Nah, kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan tadi ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhoka yaumamma. Kalau kita memuji ya silahkan, tapi jangan berlebihan. Muji siapa saja kecuali memuji kepada Allah. Kita memuji kepada teman-teman kita, kepada siapapun, kalau berlebihan timbulnya akan nanti fanatik buta. Kita misalnya muji tokoh yang kita idolakan, silahkan. Tapi suatu saat ada yang mengkritik, kita jangan marah. Wong bisa jadi memang kritikan itu benar. Kita ini kan kadang kalau udah kadung cinta dengan satu tokoh, wah kita pokoknya cinta mati lah pokoknya. Apa yang ia lakukan benar. Ketika ada yang kritik, kita enggak terima. Nah ini yang salah. Islam itu mengajarkan proporsional sesuai dengan porsinya. Saat lagi memuji, saat lagi mencaci, saat lagi mencinta, saat lagi membenci, ya proporsional, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan efeknya enggak bagus. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita saat lagi memuji. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di awal makalah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa banyak orang terlalaikan karena nikmat yang ia punya, banyak orang yang terlalaikan karena pujian yang ia terima. Masih ada satu lagi insya Allah nanti setelah sesi yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi Pak Ustadz, kita akan kembali pemirsa Sinpo TV usai jeda, tetaplah di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah jamaah yang hadir secara langsung masih pada semangat Pak Ustadz mendengarkan kajian terkait dengan hal yang melalaikan. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam kehidupan kita ini terkadang hal-hal yang menyenangkan itu justru malah melalaikan. Kalau bahasanya almarhum al-maghfurlah Kiai Zainuddin MZ, banyak orang yang
kena penyakit gara-gara makanan yang enak. Tapi orang justru menjadi sehat karena makanan yang dianggapnya tidak enak. Begitupun dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tertipu karena nikmat yang ia terima. Banyak orang yang tertipu karena sanjungan yang ia terima. Dan yang ketiga, wa kam min maghrurin bisitri alaihi. Banyak orang yang tertipu pula karena aib dan kekurangannya ditutupi oleh Allah. Kita semua ini pasti punya aib, punya rahasia. Yang rahasia itu kita enggak pengen siapapun tahu tentang rahasia kita. Lah Allah akan selalu nutup aib kita kalau kita mau nutup aib saudara kita, orang lain. Tapi kalau kita membuka aib orang, suatu saat aib kita juga akan dibuka. Itu kan hidup ini kan kayak orang ngaca. Kalau di kaca itu gambarnya senyum, berarti yang sini ya senyum ya. Lah kalau di kaca itu kok gambarnya manyun, bibirnya ngumpul jadi satu. Bibir, hidung, pokoknya ngumpul jadi satu. Itu berarti yang sini juga begitu. Yang hidungnya minimalis gak usah ngetes. Gimana hidung sama mulut nyatu gak bisa. Gak bisa. Lah iya kalau di cermin kok gambarnya hidung sama mulut itu nyatu, pasti yang sini juga begitu. Begitupun kita menjalani kehidupan. Kalau kita sering membongkar aib orang, sesuatu yang sudah ditutup rapat-rapat, mungkin dia dulu tinggal di tempat lain sama kita. Pindah di sini, umpama di perumahan sini. Orang itu udah menutup jauh-jauh dulu aibnya dia. Begitu di sini kok kita cerita ke orang-orang, Bu tahu nggak si ibu itu dulunya rambutnya itu kayak kuah toprak. Kuah lontong kok kuah toprak, toprak mah gak ada kuahnya. Tahu nggak Bu dulu? Kalau kita bongkar aib yang sudah ditutup, udah dikubur jauh-jauh oleh orang sampai dia rela meninggalkan kenyamanan tinggal di sana pindah. Ternyata kok di tempat baru ketemu kita yang bongkar, siap-siap aib kita juga akan dibongkar orang. Nah, kita ini kadang terlena ketika aib kita ini ditutup oleh Allah. Ibu-ibu masih dengerin omongan saya kan karena aib saya ditutupin kan ya? Iya, coba kalau aib saya ibu tahu. Ya ngapain? Ngapain? Iya makanya. Banyak orang tertipu itu karena aibnya ditutup. Makanya kalau foto selfie mau diedit kayak apa wong tetangga. Tetap aja lah makanya orang pada kenalan di medsos begitu ketemu kecewa itu karena editannya berlebihan, kekurangannya ditutup, dikirainnya nanti kalau ketemu dia yang diajak ketemuan seneng. Enggak, lah gambarnya kayak artis begitu ketemu kok begitu. Aibnya ditutup. Maka saat aib kita ditutup jangan terlena. Artinya jangan terlena begini. Ketika aib kita udah enggak dibongkar orang, udah enggak dibuka oleh Allah dengan cara apapun, justru jangan kita yang bercerita tentang aib kita. Ini kadang banyak orang, dia tobat sih bagus tobatnya, cuma kadang malah bangga menceritakan dosanya di masa lalu. Misal ada anak-anak ABG pada mabok, lu mabuk baru segelas udah pada miring-miring gua. Ada orang judi misalnya, judi online, hati-hati, uber polisi. Ayo main slot, bener slot ya. Baru kalah misalnya 100.000, 200, lu baru 200 saya rumah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyaknya orang terlena itu karena aibnya ditutup oleh Allah. Kalau seandainya aib kita sudah ditutup oleh Allah, kehidupan kita masa lalu kita udah tertutup rapi, ya jangan dibongkar. Karena termasuk orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa umatku akan diampuni kecuali orang yang bangga menceritakan dosanya.
Orang yang bangga menceritakan dosanya, hati-hati. Ampunan oleh Allah dicabut, gak jadi. Makanya kalau kita masa lalu punya cerita yang gak bagus, kubur dalam-dalam. Udah itu cerita masa lalu. Sekarang perbaikan untuk arah ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Izin kalau saya mengutip dari perkataan Pak Ustadz di sesi awal terkait dengan teman yang baik, itu bukan yang selalu berkata baik, berkata benar, melainkan yang bisa membawa kita pada kebaikan ataupun kebenaran. Semoga jamaah yang hadir termasuk saya juga bisa menjadi teman yang baik itu Pak Ustadz, bisa mendapatkan teman yang baik juga, dan semoga ngopi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam